Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu pelajaran penting dari Madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan 1 atau 2 kali, tapi berulang-ulang secara kontinu selama sebulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amalia ibadah dan sikap positif yang selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, maka pasti amalia ibadah dan sikap positif tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita, sulit dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukan tanpa paksaan dan berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit. Dan inilah salah satu faedah kenapa ibadah puasa diwajibkan selama 1 bulan penuh, bukan 1 atau 2 hari. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan Allah sebagai habit kita. Berbicara mengenai kebiasaan, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia adalah produk dari kebiasaan, bukan produk dari tabiat alami dan kecenderungannya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tersendiri dalam membentuk pribadi seseorang. Jadi, sepanjang hidup kita, sejumlah kebiasaan bagaikan sebuah lingkaran. Kebiasaan bisa terbentuk tanpa disadari oleh pelakunya dan tanpa izin dari pelakunya. Ramadan tuh maraton hadirin, harus pemanasan 30 hari. Antum diminta untuk gaspol, bermain di level terbaik, beribadah di level terbaik. Dan dari 10 hari pertama, lalu 10 hari kedua, lalu 10 hari ketiga, itu grafik harus naik dan klimaksnya di 10 hari terakhir. Nah, mudah. Kalau antum nggak persiapan dari Syaban, berat. Makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan, tahun ini kita harus persiapan. Dan itu kunci para ulama. Mereka nggak mulai di 1 Ramadan, mereka mulai dari Syaban, mereka mulai dari Rajab, mereka mulai dari 6 bulan udah start fokus Ramadan. Sukses. Antum kalau mau ikut lomba lari, mulainya jam 6, antum harus datang jam berapa? 6:05. Nggak mungkin. Jam 6 udah nggak mungkin menang, nggak mungkin menang. Antum harus datang 1 jam sebelumnya, terus lari, stretching, terus pemanasan. Kalau para ulama yang memang ahli tahajud, ahli qiraah, ahli Quran, ahli sedekah, itu mereka harus persiapan. Ya apalagi kita, ahli Quran bukan, ahli tahajud bukan, ahli zikir bukan. Ini waktunya di Sya'ban. Jangan kesiangan, jangan baru semangat di hari pertama Ramadan. Terlambat. Orang-orang yang ingin berhasil itu start dari awal. Selanjutnya, mengapa puasa? Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah. Karena manusia sering lupa dengan tujuan hidupnya sehingga lupa mempersiapkan bekal pulang. Mencari akhirat itu jalannya ada 2, yang disebut dengan hasanah, dan hasanah itu terbagi 2, keseimbangan dalam arti di dunia dan di akhirat. Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Dari aktivitas-aktivitas kita sebagai manusia, kita awali, misalkan kita ambil sampel usia 40 tahun. Apabila dipotong waktu tidur, kita akumulasikan, ada 20 tahun tidur ya kira-kira. Kemudian dipotong lagi dengan kerja, makan, ibadah, dan lain-lain. Maka kira-kira efektifnya untuk ibadah adalah 10 tahun. Nah, kemudian kalau yang ikhlasnya bagaimana? Karena yang diterima itu adalah yang ikhlas, maka kita akumulasi lagi. Kira-kira dari 10 tahun yang ikhlas itu berapa tahun? 5 tahun misalkan.
Kenapa? Harus yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena yang diterima itu adalah ibadah yang ikhlas. Nah, kemudian kalau lihat 5 tahun, berarti maksiatnya berapa tahun? Waduh, bisa-bisa habis ya. Berarti dari 40 tahun, mungkin efektifnya yang diterima hanya 2,5 tahun. Waduh, sedih sekali ya. Bekalnya surga, tujuannya ke surga apakah bisa tercapai? Masya Allah. Itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang diaktualisasikan kepada kita sehingga didatangkanlah peluang-peluang kita mendapatkan rahmat Allah di surga dengan menghadirkan satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini didesain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk karakter ketakwaan personal, karakter ketakwaan sosial, dan karakter syukur. Pengaruh ibadah ini ada yang terkait dunia, tapi pokoknya adalah akhirat. Dalam membentuk karakter ketakwaan personal ini, disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itulah bentuk kasih sayang Allah dengan menghadirkan puasa Ramadan. Dahsyatnya puasa Ramadan bisa mengakumulasikan semua kebaikan. Sibuk mengejar tarawih, takut ketinggalan, sedekah sebanyak-banyaknya, dan yang tidak biasa mengaji jadi rajin tadarusan. Potensi maksiat itu bahkan bisa ditekan, mengikis pada bulan Ramadan. Bahkan yang biasa marah-marah terus bisa menahan dirinya takut puasanya batal atau tidak diterima. Khusus Ramadan, panggilannya adalah Ya ayyuhallazina amanu. Panggilan untuk semua orang yang beriman, terlepas dari ukuran level keimanannya yang berbeda-beda. Ada iman yang standar, iman yang kuat, dan iman yang lemah. Mudahnya kita mengenali bagaimana posisi level keimanan kita adalah ketika ada getaran iman, yaitu panggilan azan. Apakah kita segera berwudu atau kita menundanya? Jadi contoh dari ketakwaan personal ini adalah sholat, puasa, tadarus, haji, umroh, dan sedekah. Berikutnya adalah Al-Quran mengkonfirmasi tentang keimanan seseorang. Dinyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2 tentang ciri-ciri orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dalam Ramadan, Allah tidak melihat tingkat keimanan seseorang. Yang lemah dikuatkan, yang standar atau menengah didekatkan, yang dekat bahkan ditambahkan kekuatannya untuk terus dekat. Masalahnya adalah Allah berikan rahmat itu hanya pada awal Ramadan. Allah berikan kemudahan untuk mendekat kepadanya agar dapat meningkatkan keimanan. Selanjutnya adalah bagaimana manusia itu sendiri membimbing dirinya, mendisiplinkan dirinya dalam memupuk kebiasaan ini selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan kebiasaan ini bukanlah takdir yang tak dapat diubah. Kebiasaan ini bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Saat kebiasaan itu muncul, otak akan berhenti berperan dalam menentukan pilihan dan akan secara otomatis menemukan pola kebiasaan yang sudah berlaku. Pertanyaannya, bagaimana mengubah kebiasaan? Kebiasaan buruk atau yang tidak menguntungkan kadang bisa melekat pada keseharian kita. Tentu saja kita ingin mengubahnya. Demikian juga kebiasaan baik. Kita ingin meningkatkan kualitasnya. Untuk mengubah kebiasaan, tentu kita harus melihat yang pertama adalah adanya clue atau isyarat. Isyarat apa? Isyarat panggilan bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang istimewa, yang spesial,
yang Allah hadirkan untuk memberikan banyak peluang kepada kita memperbaiki diri. Kemudian berikutnya adalah rutin. Kita berusaha mendisiplinkan diri dengan rutinitas yang baik. Kemudian hasil yang diharapkan dari reward ini adalah pahala. Rahmat yang Allah turunkan di awal Ramadan ini merupakan bekal selanjutnya dimanfaatkan oleh kita semua masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan. Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana karena panggilan iman, kesadaran selama ini sibuk kurang bekal akhirat, bukan karena imamnya di masjid bagus atau masjidnya baru dibangun dan lain-lain. Ketika datang Ramadan, mengoreksi diri, memperbaiki diri, merasakan kenikmatan bertaubat kepada Allah. Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dahsyatnya Ramadan, dosa-dosa kita gugur. Bahkan peluang mendapatkan rahmat Allah hanya ada di Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka tumbuhkanlah motivasi Ramadan kita untuk mengejar husnul khotimah, dan bekal pulang itu hanyalah takwa. Desain Ramadan yang kedua adalah karakter sosial. Berbicara tentang takwa dalam dimensi sosial, maka kita bisa melihat acuan dalam surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasara'u ila maghfiratin minar rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tentu tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bersegera menuju ampunan Allah. Orang yang bertakwa juga tak pernah jumawa atau sombong dengan menganggap dirinya tak pernah bersalah atau berdosa. Dia sadar betul bahwa sebagai manusia pasti pernah berbuat salah sekecil apapun kesalahan tersebut. Orientasi orang bertakwa adalah berharap ampunan dari Allah yang memiliki surga seluas langit dan bumi, dengan berharap mendapatkan ampunannya. Allah memiliki kriteria dan ukuran tersendiri terhadap orang-orang yang masuk kategori takwa ini. Dalam lanjutan ayat tersebut, pada surat Al-Imran ayat 134, Allah menerangkan mengenai profil orang-orang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mengacu pada ayat tersebut, maka Allah memberikan kriteria takwa dalam dimensi sosial. Yang pertama adalah gemar berinfak. Kemudian yang kedua adalah mampu menahan marah. Karena mampu menahan marah ini memerlukan pengendalian diri yang baik. Kemudian memberikan maaf, dan ini lebih sulit daripada menahan marah. Dalam surat Al-Imran ayat 134 tersebut, Allah menutup ayat dengan kalimat Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalimat ini menegaskan bahwa seseorang yang memiliki ketakwaan dalam dimensi sosial tidak hanya terhormat di mata manusia, namun Allah juga mengaguminya. Masya Allah, siapa sih yang tidak ingin ya? Semoga Allah mampukan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Contoh dari ketakwaan sosial misalnya adalah hablum minan nas. Implementasinya bisa dilihat pada perbuatannya dengan sesama, apakah itu sedekah, infak, zakat, dan lain-lain, baik kepada saudara muslim maupun non-muslim. Kemudian, karakter berikutnya adalah karakter syukur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazina unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia,
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allah jika akan merubah seseorang hamba menjadi lebih baik, maka akan ditenangkan dulu hamba tersebut. Baru setelah tenang, diarahkan, diinstal mau apa, untuk membentuk pribadi yang lebih baik dekat dengan Allah dan menjadi lebih bersyukur. Maka syukur ini mampu mengkonversi semua nikmat yang Allah berikan dalam berbagai keadaan. Bahkan kalau berbicara tentang penelitian habits, ada penelitian tentang kebiasaan-kebiasaan baik atau habits ini. Ada yang meneliti dari 21, 30, dan yang paling lama adalah 90 hari. Tapi Ramadan membentuk habits dalam 30 hari. Adapun hadis-hadis lain tentang Ramadan, ada pesan Ramadan Craving Brain tentang hadis-hadis tertentu yang bisa kita angkat. Misalnya, seandainya seorang hamba tahu kebaikan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya ia akan berharap semua bulan dalam 1 tahun itu adalah Ramadan. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat serta dari Ramadan ke Ramadan merupakan kifarat dosa antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa besar. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hal ini, keputusan untuk berpuasa di bulan Ramadan berarti keputusan untuk membuat kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan lama atau kegiatan sehari-hari yang belum dilakukan sebelum Ramadan. Kebiasaan baru ini juga bisa berupa koreksi atas kebiasaan lama yang dinilai buruk, lalu diganti dengan kebiasaan baru yang lebih positif. Misalnya, kebiasaan ghibah ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan seperti berinteraksi sosial dalam pengajian atau berdiskusi. Demikian juga halnya dengan kebiasaan lain yang diganti dengan kebiasaan baru yang muncul akibat dari keputusan untuk berpuasa, yakni memperbanyak sedekah, zujur, perbanyak amal soleh, meningkatkan kualitas dan frekuensi ibadah lainnya. Adapun reward yang ditawarkan seperti ampunan dosa, keridhaan Allah, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa dapat dirasakan secara langsung menjadi trigger atas isyarat bagi diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu, kemudian menjadi rutinitas guna menggapai pahala sebagai hasil yang kita harapkan. Sangat indah jika segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang bertakwa dari ibadah puasa seperti membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdakwah hingga berjihad menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini dan mencerminkan kita sebagai pribadi-pribadi dengan karakter terbaik, duta-duta muslim dan muslimah yang terbaik dengan akhlak yang mulia yang sudah ditinggalkan, dititipkan, dan dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dan semoga kita dapat memetik segudang kebaikan dari Ramadan ini. Semoga Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini bisa kita manfaatkan dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.